Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Karunia Mukti, NIM 415190101171 dari kelas Sistem Operasi jurusan Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang saya buat dari modul ke-9 hingga modul ke-11 mengenai tugas besar 2 yang saya buat. Nama Resti Kaunia Mukti, NIM 415190101171. Tugas besar 2, Sistem Operasi. Modul 9, Manajemen Memori. Manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Manajemen memori ini merupakan proses menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Manajemen memori juga berguna sebagai pengelolaan memori utama. Sangat penting untuk sistem komputer, penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrograman atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Manajemen memori juga sebagai salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Tanda pengenal untuk pencarian letak memori adalah alamat, lintasan atau track, sektor pada suatu disk. Modul 9, Pengertian Manajemen Memori. Manajemen memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Manajemen memori ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Manajemen memori juga disebut sebagai array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Memori kerja untuk memori bebas terdapat RAM. Selanjutnya adalah cache memory. Memori kerja untuk memori tetap adalah 1. Terdapat ROM. Kedua, terdapat PROM. Ketiga, terdapat EEPROM. Yang keempat, terdapat EEPROM. Memori kerja. Memori kerja adalah tugas utamanya sebagai menampung pekerjaan itu pada saat sebelum dan sesudah pekerjaan itu dilaksanakan oleh prosesor dan menampung berbagai hal yang diperlukan prosesor. Contohnya sistem operasi, sistem bahasa, dan catatan. Alamat memori. Alamat memori yang pertama terdapat alamat memori mutlak atau alamat fisik. Pertama, sel memori pada memori kerja adalah sumber daya berbentuk fisik, sehingga untuk mencapai sel memori ini digunakan kata pengenal. Penjelasan kedua, maka disebutlah alamat fisik dan karena nomor alamat fisik ini bersifat mutlak atau nomor setiap sel adalah tetap, maka disebut juga alamat mutlak. Slide selanjutnya terdapat alamat memori. Alamat memori relatif atau alamat logika. Alamat memori yang digunakan oleh program berurutan. Jika kita menggunakan alamat 1, maka kita pun menggunakan alamat 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk satu informasi, jika alamat awalnya 0 dan alamat lainnya relatif terhadap alamat awal 0 ini, maka dinamakan alamat relatif. Dan alamat tersebut adalah logika dari untaian alamat
yang menyimpan informasi, maka dikenal alamat memori logika. Fungsi manajemen memori. Manajemen memori merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem operasi. Memori perlu dikelola sebaik-baiknya agar 1. Meningkatkan kinerja atau utilitas CPU. Kedua, meningkatkan kecepatan akses CPU terhadap data dan instruksi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pemakaian memori yang terbatas. Keempat, transfer data dari atau ke memori utama ke CPU dapat lebih efisien. Kelima, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Keenam, mendealokasikan memori dari proses telah selesai. Ketujuh, mengelola swapping atau paging antara memori utama dan disk. Komponen memori. Pertama, sistem bahasa pemrograman translator tergantung pada program yang digunakan dan memiliki runtime subroutine yang mengatur program dari bahasa pemrogramannya untuk melakukan translator. Kedua, sistem utilitas merupakan bagian dari sistem operasi komputer, biasanya berbentuk berkas dalam memori arsip. Ketiga, inti sistem operasi terdiri dari inti, kernel, nukleus. Nukleus adalah sistem operasi yang menetapkan dalam memori kerja. Contohnya adalah pada saat boot or booting or bootstrap. 4. Sistem operasi program sistem operasi diletakkan dalam memori, maka banyak kegiatan yang juga terletak dalam memori. Yang kelima, pengendalian alat terdiri dari penggerak alat atau device controller dan pelaksana atau device driver yang berbentuk program dan menempati ruang memori tertentu. Yang keenam, berkas pemakai terdiri dari berkas program dan berkas data yang ditampung dalam memori dan pada waktunya diteruskan ke prosesor untuk diolah. Konsep dasar manajemen memori pada sistem operasi yaitu meningkatkan utilitas CPU yang sebesar-besarnya. Data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Memori utama memiliki kapasitas yang sangat terbatas, sehingga pemakaiannya harus seefisien mungkin dan transfer data dari memori. Kesimpulan yang kedua yaitu manajemen memori pamartisian statis dengan proses tanpa swapping itu pada dasarnya terdiri atas dua, yaitu monoprogramming merupakan manajemen memori paling sederhana. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau pemakai berjalan pada satu waktu, dan multiprogramming dapat dilakukan dengan pemartisian statis, yaitu memori dibagi menjadi beberapa jumlah partisi tetap. Virtual memory. Virtual memory adalah memori sementara yang digunakan komputer untuk menjalankan berbagai program aplikasi ataupun menyimpan data yang membutuhkan memori yang lebih besar dari memori yang telah tersedia, atau memori fisik seperti RAM. Program ataupun data yang tidak muat dimasukkan pada memori asli atau RAM akan disimpan ke dalam sebuah paging file. Paging file ini sendiri hanyalah data yang disimpan sementara atau bisa disebut dengan swap. Contohnya adalah
Pada sistem operasi diharuskan untuk membuat dua partisi utama, yaitu sistem dan untuk swap. Virtual memory yang dimaksud di sini berbeda dengan memori fisik seperti RAM, karena RAM merupakan komponen yang termasuk ke dalam golongan hardware. Modul 10. Virtual Memory. Penjelasan ketiga yaitu strategi penempatan program ke partisi. Ada dua jenis strategi, satu antrian untuk tiap partisi atau banyak antrian untuk seluruh partisi, yaitu pertama, proses ditempatkan ke partisi paling kecil yang dapat memuatnya, dan satu antrian untuk seluruh partisi, yaitu proses-proses diantrikan di satu antrian tunggal untuk semua partisi. Proses segera ditempatkan di partisi bebas paling kecil yang dapat memuat. Manfaat virtual memory. Manfaatnya yang pertama adalah berkurangnya input or output yang dibutuhkan, atau lalu lintas input or output menjadi lebih rendah. Misal, untuk program butuh membaca dari disk dan memasukkan dalam memori setiap kali diakses. Yang kedua, berkurangnya memori yang dibutuhkan, atau space menjadi lebih leluasa. Contohnya, untuk program 10 MB, tidak seluruh bagian dimasukkan dalam memori. Pesan-pesan error hanya dimasukkan jika terjadi error. Manfaat yang ketiga adalah meningkatnya respon sebagai konsekuensinya dari menurunnya beban input or output dan memori. Manfaat yang terakhir adalah bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. Ruang memori yang masih tersedia luas memungkinkan komputer untuk menerima lebih banyak permintaan dari user. Paging adalah umumnya basis VM adalah paging, dimain sesuai dengan kebutuhan. Ambil atau bawa page ke memori hanya jika diperlukan. Kedua, umumnya program memerlukan page sedikit atau one by one. Ketiga, less input or output dan less memory atau more user. Yang terakhir adalah transfer cepat atau faster response. Page diperlukan pada pertama, saat eksekusi proses dan terjadi referensi logical address ke page tersebut. Pertama, invalid reference ke abort. Yang kedua, not in memory ke bring to memory. Dan terakhir, page dibutuhkan pada page table menyimpan daftar page frame yang telah dialokasikan untuk proses tersebut. Transfer back memory ke contiguous disk page. Virtual memory dapat diimplementasikan melalui dimension paging dan dimension segmentation. Virtual memory. Konsep virtual memory ini merupakan pemisahan antara user logical memory atau virtual dengan physical memory. Hanya sebagian kecil dari program yang harus berada di memori untuk eksekusi. Selanjutnya, terdapat mekanisme untuk melakukan alokasi dan dealokasi page atau swapped out dan in sesuai dengan kebutuhan atau referensi program. Dan terakhir, konsepnya merupakan terdapat bagian dari disk menyimpan sisa page atau program yang sedang dijalankan memori. Page fault adalah interupsi yang terjadi ketika halaman yang diminta atau dibutuhkan oleh suatu proses tidak berada di memori utama. Proses yang sedang berjalan akan mengakses page table atau tabel halaman untuk mendapatkan referensi halaman yang diinginkan. Page fault dapat diketahui atau dideteksi dari penggunaan skema bit, valid atau tidak valid ini. Bagian inilah yang menandakan terjadi suatu permintaan pemberian halaman. Yang terakhir, jika suatu proses mencoba untuk mengakses suatu halaman dengan bit yang diset tidak valid, maka page fault akan terjadi. Proses akan dihentikan sementara
halaman yang diminta atau dibutuhkan dicari di dalam disk. Skema bit valid atau tidak valid. Dalam menentukan halaman mana yang ada di dalam memori utama dan halaman mana yang tidak ada di dalam memori utama, diperlukan suatu konsep, yaitu skema bit valid atau tidak valid. Kondisi valid berarti bahwa halaman yang dibutuhkan itu legal dan berada di dalam memori utama atau kasus pertama. Sementara tidak valid atau invalid adalah kondisi di mana halaman tidak ada di memori utama, namun ada di disk sekunder atau kasus kedua. Atau halaman memang benar-benar tidak ada, baik di memori utama maupun di disk sekunder, kasus ketiga. Pengaturan bit dilakukan secara berikut. 1. Bit sama dengan 1 berarti halaman berada di memori utama. Yang kedua, bit sama dengan 0 berarti halaman tidak berada di memori utama. Yang terakhir, apabila ternyata hasil dari mengartikan alamat melalui page table menghasilkan bit halaman yang bernilai 0, maka akan menyebabkan terjadinya page fault. Langkah dalam menangani page fault. Yang pertama, load instruksi akan terjadi reference. Lalu yang kedua, terjadinya trap di operating system. Yang ketiga, page di disk. Secondary start atau disk. Yang keempat, membawa missing page ke free frame. Lalu terjadi reset page table. Yang kelima. Dan terakhir, terjadilah restart instruksi. Penanganan page fault. CPU mengambil atau load instruksi dari memori untuk dijalankan. Pengambilan instruksi dilakukan dari halaman pada memori dengan mengakses tabel halaman. Ternyata pada tabel halaman, bit terset tidak valid atau invalid. Langkah kedua, interupsi page fault terjadi sehingga interupsi tersebut menyebabkan perangkat keras melakukan trap, yaitu menyebab proses tersebut ke dalam sistem operasi. Yang ketiga, jika referensi alamat yang diberikan ke sistem operasi ilegal, atau dengan kata lain, halaman yang diinginkan yang ingin diakses tidak ada atau tidak berada di disk, maka proses akan dihentikan. Namun, jika referensi alamatnya adalah legal, maka halaman yang diinginkan tersebut akan diambil dari disk. Yang keempat, halaman yang diinginkan akan dibawa dari disk ke memori utama atau memori fisik. Yang keempat, tabel halaman akan diatur ulang lagi sesuai dengan kondisi yang baru. Jika tidak terdapat ruang kosong atau free frame di memori utama atau fisik untuk menaruh halaman yang baru, maka dilakukan penggantian halaman dengan memilih salah satu halaman pada memori utama untuk digantikan dengan halaman yang baru tersebut. Penggantian halaman dilakukan dengan menggunakan algoritma tertentu. Jika halaman yang digantikan tersebut sudah dimodifikasi oleh proses, maka halaman tersebut harus ditulis kembali ke disk. Yang terakhir merupakan setelah halaman yang diinginkan sudah dibawa ke memori utama atau fisik, maka proses dapat diulang kembali. Dengan demikian proses tersebut sudah bisa mengakses halaman karena halaman telah diletakkan ke memori utama atau fisik. Input or output hardware. Unit input adalah masukan unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor ini. Contohnya, data yang berasal dari keyboard atau mouse. Sementara unit output atau keluaran biasanya digunakan untuk menampilkan data, atau dengan kata lain, untuk menangkap data yang dikirimkan oleh mikroprosesor. Contohnya, data yang akan ditampilkan pada layar monitor atau komputer atau printer. Yang terakhir, bagian input atau masukan dan juga keluaran output ini juga memerlukan sinyal kontrol, antara lain untuk membaca input or output atau input or output read atau IOR, dan untuk tulis input or output write atau IOWY. 11. Input or output hardware dapat dibedakan menjadi sasaran komunikasi.
Berdasarkan sasaran komunikasi dibedakan menjadi perangkat yang terbaca oleh manusia atau Human Readable Device. Contohnya, VDT atau Video Display Terminal, terdiri dari monitor, keyboard, plus mouse. Perangkat yang terbaca oleh mesin, Machine Readable Device. Contohnya, disk, tape, sensor, controller. Untuk komunikasi, contohnya modem. Perangkat input or output dapat dibedakan berdasarkan 1. Sifat aliran data. Berdasarkan aliran data dibedakan menjadi A. Perangkat berorientasi blok atau block-oriented devices. Contohnya, disk, tape, CD, CD-ROM, atau optical disc. B. Perangkat berorientasi karakter atau character-oriented devices. Contohnya, terminals, line printer, punch card, network interfaces, pita kertas, mouse. Klasifikasi di atas tiada mutlak karena ada beberapa perangkat yang tidak termasuk kategori di atas. Misalnya, clock, memory mapped screen, sensor, voice controller. Unit input or output berupa 1. Komponen elektronik. Device controller atau adapter adalah untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahukan yang perlu dilakukan oleh perangkat atau driver. Contoh, unit tape magnetic diinstruksikan kembali ke posisi awal, bergerak ke record berikutnya. Kedua, komponen mekanik, contohnya head, motor stepper, dan printer. Yang terakhir adalah Direct Memory Access atau DMA. DMA mentransfer seluruh data yang diminta ke atau dari memori secara langsung tanpa melewati pemroses. Keuntungan DMA adalah memaksimalkan atau meningkatkan kinerja input or output, meminimasikan overhead. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang salah. Akhirul kalam, cuma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.